Horas. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hotnida Masdiana Gorat. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, dengan nomor peserta 201900702702. Saya guru di SD Negeri 158353 Baringin, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Pasaribu Tobing, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi yang saya bawakan tentang ekonomi kreatif. Terima kasih banyak. Pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Saya. Maju ke depan. Ya, silakan. Mari kita salam doa. Ya Bapa yang ada di situ, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih. Ibu baca kehadiran dulu sebentar ya. Ada yang sakit hari ini? Ada, Bu. Berapa orang? 1, Bu. Absen? Tidak, Bu. Sakit? Tidak ada, Bu. Berarti absen cuma satu yang sakit ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta dulu kalian berdiri sebentar. Dan sebentar saya beri dulu yang nanti. Pada saat kita belajar, kalian semangat. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 5. Iya, oke. Terima kasih. Sebelum kita masuk pelajaran yang baru, Ibu tanya dulu tentang pelajaran minggu yang lewat. Kita mempelajari tentang pelajaran yang minggu yang lewat. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Tentang westernisasi, Bu. Iya, tentang westernisasi. Apa pengertian westernisasi? Ya, Bu. Ya. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas ke barat-baratan. Iya, itu adalah pengertian westernisasi. Ada dua faktor kemarin yang kita pelajari tentang faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Faktor yang berasal dari dalam diri. Iya, sedangkan faktor eksternal? Saya, Bu. Ya. Faktor yang berasal dari luar. Iya. Kalau internal dalam, kalau eksternal Luar. Dan nanti di dalam ekonomi kreatif ini, tujuan pembelajarannya nanti yang kita pelajari tentang pengertian ekonomi kreatif, bidang-bidang ekonomi kreatif, ciri-ciri ekonomi kreatif, atau contohnya contoh ekonomi kreatif dan menangani ekonomi kreatif. Jadi nanti selesai itu nanti yang kita pelajari, ada nanti ibu putar nanti video pembelajarannya nanti, supaya kalian tahu apa itu ekonomi. Nah, ekonomi kreatif itu. Jadi nanti ibu putar nanti videonya, selesai ibu putar nanti video, ada nanti lagi ibu putar tentang kerajinan tangan dari bahan bekas. Kenapa ibu ambil dari kerajinan tangan itu? Itu yang lebih gampang nanti kalian ingat dari kerajinan itu. Dari bahan bekas nanti bisa diolah seseorang nanti. Selesai nanti baru lagi ibu putar ada media gambar. Kita bedakan nanti media
nanti gambar itu. Sudah? Jadi selesai itu masuklah kita nanti berkelompok. Ibu buat nanti berkelompok di sini 5 kelompok. Satu kelompok 4 orang ya. Kalian nanti mengerjakan nanti di situ ada diskusi ibu kasih berupa LKPD-nya nanti ada lembarnya nanti lembar LKPD ibu kasih nanti. Itu nanti kalian presentasikan mewakili dari kelompok masing-masing. Kalian nanti membacakan ke depan nanti atau mempresentasikannya. Jadi ada nanti kawanmu membuat pertanyaan untuk kawanmu contohnya yang maju ke depan itu, atau dari kelompok 5 nanti membuat pertanyaan untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 2 nanti membuat pertanyaan untuk kelompok 3. Udah, harus ada nanti pertanyaan dari siswa ya. Jadi sekarang kita masuk tentang ekonomi kreatif. Ini adalah judul besar kita sekarang yang kita pelajari tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu adalah merupakan proses yang termasuk di situ kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa. Di dalamnya memerlukan gagasan atau ide yang diperlukan untuk suatu intelektual di dalam membangun seseorang. Nah, itu adalah pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu ada ciri-ciri, ada 6 ciri-ciri ekonomi kreatif. 1. Memiliki kreasi intelektual. Kenapa dibilang memiliki kreasi intelektual? Karena di dalam suatu sektor perusahaan harus ada kreasinya dulu. Suatu perusahaan itu harus membuat suatu kreasi supaya konsumen bisa tertarik apa yang mau dia buat. Usaha apa yang mau dia buat. Berarti harus ada dulu kreasinya kan? Baru yang kedua punya ada yang ingat? Ada yang ingat kerjasama dengan pemerintah. Di dalam ekonomi kreatif itu diperlukan kerjasama. Perusahaan dengan pemerintah harus ada kerjasama. Tidak semua perusahaan itu tidak ada kerjasama dengan pemerintah. Harus ada kerjasama supaya perusahaan itu bisa berjalan lancar. Inilah ekonomi kreatif. Di sini ibu putar suatu video pembelajaran ekonomi kreatif ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ekonomi kreatif. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Ayo anak-anak, kita mulai pembahasan materi ini dan tetap semangat ya. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi wirausahawan? Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif loh. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Mari kita simak bersama pembahasan materi mengenai ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan inovasi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang kelima, desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan lain-lain. Yang keenam, fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesori mode lainnya. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan,
permainan interaktif. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kreatif. Situ tadi yang dijelaskan ada 15 bidang ekonomi kreatif. Ada yang masih ingat? Yang pertama, arsitektur. Yang kedua, fashion. Yang ketiga, iklan. Game. Percetakan. Film. Kerajinan. Riset dan pengembangan. Riset pengembangan. Televisi dan radio. Ada lagi Seni pertunjukan. Dan di sini ada 15 bidang tadi yang dijelaskan tadi yang kita lihat itu. Ada ibu ambil dari sini nanti videonya kerajinan tangan. Tadi kan 15 bidang itu tadi ada kerajinan. Ibu ambillah itu dari kerajinan itu, ibu putarlah videonya lagi sekali lagi biar ibu lihat, biar kalian lihat ya, kerajinan tangan itu apa sih? Interview Patrici, kulit tanpa celah. hiasan rumah kita sendiri. Contohnya kita buat sendiri itu, kreatif kita sendiri bisa mempercantik rumah. Kalau ada ide kalian, bisa kalian buat sendiri kayak gitu. Yang ibu putar tadi itu, cantik kan? Bisa dirangkai jadi bunga. Cuma sebotol aqua. Itu kan botol aqua itu enggak mahal itu kalau kita beli. Nah, bisa. Itu adalah suatu ide dia. Berarti ada idenya untuk membuat suatu kreasinya. Itulah tadi ekonomi kreatif itu. Apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, suatu ide atau gagasan. Harus ada gagasannya, inovasinya. Apa yang dia mau ciptakan, produk apa yang mau dia buat. Nah, seperti dengan apa? Ibu buat contohnya lagi ya. Ini tadi ibu buat tentang kerajinan dari bahan bekas. Ibu contohkan dari kuliner dulu. Kuliner kan kita jumpai di mana-mana pasti ada rumah makan kan. Itu kalau kita lihat di mana-mana pasti bermacam-macam dengan segala makanan.
bidang arsitektur, Periklanan, periklanan, fashion, kuliner, radio, musik, pedagang, musik, dan sebagainya. Itu adalah bidang-bidang ekonomi kreatif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, silakan. upaya apa saja yang dapat dilakukan banyak meningkatkan ekonomi kreatif? Oh, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Upayanya satu, mempersiapkan investor. Nah, harus ada investornya supaya ada peningkatan di dalam suatu ekonomi itu. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Itu yang tadi Bu bilang itu. Perusahaan dengan pemerintah harus ada kerjasama supaya di dalam suatu perusahaan itu bisa berjalan lancar karena itu mengatur undang-undang, ada undang-undangnya itu. Kalau sudah perusahaan itu kerjasama dengan pemerintah, ada undang-undangnya. Jadi makanya tidak sembarangan perusahaan itu berdiri kalau sudah kerjasama dengan pemerintah, karena sudah diatur oleh undang-undang. Sudah. Yang ketiga, membuat teknologi canggih. Iya, sekarang kan sudah canggih kan? Udah, Bu. Kita contohnya mempromosikan aja lah di TV kan? Sudah, nggak usah lagi kita contohnya kita pasarkan ke sana kita untuk membuat suatu apa? Untuk meraka suatu perusahaan itu. Kita pasarkan aja di TV atau di mana. Sekarang udah canggih teknologi. Nah, langsung orang sudah tertarik. Iya ya, lihat tertarik suatu barang itu diolah. Nah, tertarik suatu konsumen itu. Sudah. Yang keempat, memprioritaskan akses seni. Akses seni ini, tahu kalian apa itu seni? Seni kan ada banyak seni. Ada seni pertunjukan, ada banyak kan? Kayak ini, kayak 17 Agustus kan kita selalu kita memperingati. Pasti kalian ada perlombaan. Ada perlombaan apa di situ? Tari. Apalagi tari apa? Ada tortor dari apa? Dari Sumatera, dari Minang, dari apa lagi? Jadi kan kalau 17 Agustus itu kita selalu memperingati, berarti kita harus ada di situ suatu pertunjukan. Sudah, seninya. Sudah, itu adalah untuk meningkatkan ekonominya. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Saya mau bertanya. Tadi kita sudah mempelajari ekonomi kreatif dan sudah Ibu jelaskan apa itu ekonomi kreatif, contoh-contoh dan bidang ekonomi kreatif. Yang saya tanyakan Bu, bagaimana jika kita tidak kreatif Bu? Oh, bagaimana jika kita tidak kreatif? Kalau kita tidak kreatif berarti kita tidak ada inovasinya. Tidak ada inovasi kita sendiri. Untuk membuat suatu usaha pun kalau tidak ada kreativitas ide kita, berarti kita tidak ada bisa membuka suatu usaha. Berarti tidak ada ruang lingkup untuk kita. Kayak inilah, contohnya kita membuat suatu telur dadar lah. Kalau kita tidak gunakan telurnya, mana bisa lah dadar itu menjadi telur dadar kan? Nah, berarti itu contohnya. Berarti kalau kita membuka suatu usaha itu, kalau tidak ada ide kita, berarti kita curi ide seseorang. Nah, ada kayak gitu banyak, dicuri idenya. Dibukanya suatu usaha, dilihat lancar usaha tetangganya itu, begini dilihatnya, dicuri idenya dia. Itu tidak bagus kan? Harus ada dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri pun kalau sudah ada ide kita, apapun kita buka pasti tertarik orang kalau sudah bagus apa yang kita buat. Sudah. Itu adalah suatu pertanyaan untuk kawannya. Ibu sudah jawab. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masuk diskusi ya. Berkelompok. Kita masuk diskusi berkelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ambil kelompok masing-masing ya. Sudah, silakan. Dan ini ibu kasih dan KPD-nya.
sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, setiap kelompok mewakili ke depannya masing-masing untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kalau sudah selesai, maju ke depan. Ya, sama-sama kita mendengarkan apa jawaban kalian. Dengarkan kawanmu. Dengarkan kawanmu untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya, mulai dari kelompok 1. Dengarkan. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu ada pada Impres nomor 6 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif sebagai suatu upaya pengembangan ide atau gagasan dan karya kreatif dari manusia dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. B. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintahan yang merupakan persyaratan mendasar. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. C. Tuliskan beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh kegiatan ekonomi: 1. Arsitektur. 2. Radio, televisi. 3. Tata busana. 4. Video, film. 5. Pertunjukan. 6. Kuliner. 7. Musik. 8. Kerajinan. 9. Kesenian. 10. Percetakan. Baiklah, saya akan mengilustrasikan hasil dari kami. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu pada Impres nomor 16 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintegrasikan informasi. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintensifikasi informasi dan kreatif dengan mengandalkan ide dan gagasan dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. B. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, beberapa dalam industri kreatif yang merupakan dunia masyarakat. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Mengembangkan tidak berbasis dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Aktor yang berperan dalam industri kreatif yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. C. Tuliskan beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada di lingkungan sekitar. 1. Arsitektur. 2. Radio, televisi. 3. Tata busana. 4. Video, film. 5. Pertunjukan. 6. Kuliner. 7. Musik. 8. Kerajinan. 9. Kesenian. 10. Percetakan. Nah, lanjut ke kelompok 5 ya. Kita dengarkan kelompok 5. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu
sini ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya. kami dari kelompok 1, saya mau bertanya untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3. Dia mau dari kelompok 1, dia mau bertanya untuk kelompok 3. Jelaskan apa itu percetakan dan sebutkan jenis-jenis percetakan. Iya. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar. Jenis-jenis percetakan antara lain: 1. Cetak buku, 2. Poster, 3. Kartu nama, 4. Spanduk. Iya, itu jenis-jenis percetakan. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok yang maju ke depan ini? Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Kami dari kelompok 4, saya mau bertanya untuk kelompok 5. Iya, untuk kelompok 5. Coba Anda jelaskan apa seni pertunjukan. Oh, apa itu katanya seni pertunjukan? Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Oh, itu adalah pengertian tentang seni pertunjukan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Untuk kelompok yang mewakili dari kelompok masing-masing, ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oh. Berarti kalian sudah paham ya? Cuci tangan. Sudah? Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Yang Ibu kasih tadi LKPD-nya, kalian sudah paham apa itu ekonomi kreatif. Kalian sudah jawab tadi di situ, sudah benar. Ibu dengarkan tadi, dan sudah ada kawanmu membuat pertanyaan, kalian sudah jawab dengan benar. Jadi di sini terakhir materi kita, materi pelajaran kita tadi tentang ekonomi kreatif. Jadi di sini mau Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan tentang ekonomi kreatif ini. Ekonomi kreatif itu adalah suatu tadi proses yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, barang, dan jasa. Di dalam suatu usaha tersebut harus seseorang itu yang penting harus percaya diri, harus percaya diri dan tidak mudah menyerah. Jadi kunci utama di dalam suatu usaha yang mau dia lakukan, kunci utamanya jangan mudah menyerah dan punya kesabaran. Itulah utama kunci di dalam suatu melakukan usaha. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham tentang pelajaran kita hari ini tentang ekonomi kreatif yang kita pelajari tadi? Ada yang belum paham? Sudah paham kalian semuanya tentang pelajaran ekonomi kreatif ini? Ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Sudah mengerti kalian semua? Berarti sudah paham lah ya? Apa itu pengertian ekonomi kreatif. Berarti kalau Ibu masuk minggu depan, Ibu tanya lagi pelajaran yang minggu lalu tentang ekonomi kreatif ini, berarti kalian sudah paham kan? Tahu kalian nanti apa itu sih ekonomi kreatif. Berarti kalian sudah paham. Jadi Ibu sekarang Ibu tutuplah pelajaran kita hari ini supaya kita pulang ke rumah. Balik minggu kita mempelajari tentang organisasi. Ini di rumah kalian pelajari lagi, Ibu kalian ulang lagi apa itu ekonomi kreatif ya? Kalian sudah mengerti, sudah paham apa itu sih ekonomi
Sebelum kita pulang, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mimpin doa maju ke depan? Dan maju ke depan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kembali kami mengucap syukur kepada Bapak di mana pada hari ini kami sudah siap belajar. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, Kau selalu menyertai kami pada hari ini. Ya Bapak, kami mau pulang, berkatilah kami di jalan, agar kami bisa sampai ke rumah kami dengan keadaan sehat. Ya Bapak, kepada guru kami yang telah mengajari kami sekarang, beri mereka kesehatan dan jagalah mereka agar sampai ke rumah mereka dengan keadaan sehat. Hanya ini doa kami dalam nama perantara Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tutup bukunya, biar pulang ke rumah masing-masing. Pulang ya semua ya. Mari kita makan.